Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik kakak-kakak, siang ini kita mulai materi kita, yaitu modul 2.1, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Baik, sebelum kita mulai materi kita, silakan kita mendahului dengan doa dulu. Silakan ketua kelasnya, ada kakak? Kalau tidak ada, bisa yang mewakili atau wakilnya untuk memimpin doa kita untuk siang ini sebelum memulai pelajaran kita. Oke. Oke, silakan. Yang menggantikan ketugasnya. Baik, izin Kak Fazil, sebelum kita melakukan kegiatan tatap maya siang ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kembali ke Kak Fazil. Terima kasih, Kak. Baik, semoga kakak-kakak diberi kesehatan masih ya, Kakak ya. Diberi kesehatan, semangat untuk mengikuti kegiatan kita Zoom tatap maya pada hari ini. Baik, kakak-kakak, sebelum kita saya selalu mengingatkan kesepakatan kelas kita, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik resen saat sebelum bertanya. Gangguan teknisi adalah hal yang wajar ya kakak-kakak ya. Oke. Pada sesi kali ini kita membahas yaitu modul 2.1, di mana modul 2.1 ini menampilkan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Yaitu kita 2JP ya kakak-kakak ya hari ini ya. Halo kakak-kakak semuanya, di mana tujuan kita hari ini yaitu peserta akan saling belajar dan berbagi referensi, penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita sesi hari ini, 1. Berburu refleksi penyajian tugas gerak. 2. Berbagi referensi penyajian tugas gerak. Yang ketiga, refleksi. Review singkat materi P1 dan P2. Ini sudah kakak-kakak lihat dan kakak baca, itu ada di modul kita 1.2. Semoga kakak-kakak ada yang sudah membacanya dan membahasnya sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kakak bisa melakukannya di sesi tatap maya hari ini. Berburu refleksi. Berburu referensi, penyajian tugas gerak. Berburu referensi, kali ini kakak-kakak akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi
inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di backroom. Keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main room. Baik kakak-kakak, saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Ini akan saya kirim linknya ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak masuk ke dalam kelompoknya masing-masing nanti. Ini baru saya kirim link tugasnya ya kakak-kakak ya. Silakan kakak-kakak buka dan lihat. Waktu pengerjaan ini saya kasih waktu 40 menit. Dan kita pakai waktu ya kakak, jadi otomatis nanti akan masuk sendiri ke dalam ruangan ya kak ya. Silakan kakak-kakak setujui masuk ke grupnya masing-masing.
Kak Ineke, Kak, sudah masuk ya, Kak? Kak Ineke? Iya, Kak. Ini baru masuk, Kak. Oke. Kak Ineke kami masukkan langsung ke dalam kelompok ya, Kak Ineke ya. Tadi memang ke dalam ruang kelompok tuh, Kak, maka Kakak payah masuk. Oh, iyalah, Kak. Entar ya, Kak, linknya saya bagikan ya, Kak. Oke, Kak. Silakan Kakak masuk ke kelompok 1 ya, Kak. Oke, Kak.
Kok diam? Halo. Membisu. Anda sudah sehat? Gimana? Halo, udah Kak, udah. Oke. Oke. Berarti kalau sudah masuk semua, silakan Belum. kakak-kakak Semua tuh Kak. yang mau presentasi dahulu siap. Oh, Kak Jack langsung tunjuk tangan. Copek Pak Jack. Kami biar duluan terus. Lanjut. Silakan pada kelompok Kak Jack, kelompok 2 kami persilakan. Baik Kak Pasil, bentar Kak Pasil. Udah nampak Kak Pasil? Udah nampak kakak-kakak semua? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, sebelumnya dari kelompok 2, apakah Kak Arkom, Kak Rita boleh mempresentasikan? Silahkan presentasi. Kak Arkom lah, Kak Arkom sekali-sekali. Iya, Kak Arkom. Lah. Silakan Kak Arkom. Baik. Lah, bisa mulai. Bisa Kak. Gas. Baik, kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil dari diskusi kami yang bernamakan Ari, Arkom Yuda, dan Kak Rita. Nah, bawah, Kak. 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Komunikasi verbal atau nonverbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang akan dilakukan peserta didik. Selanjutnya B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di lingkungan sekolah. Selanjutnya, bola, kun, pemukul, dan peralatan lainnya. C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu membuat pembelajaran yang menarik seperti menonton video, poster, dan lain. D. Penggunaan waktu yang efisien, yaitu menyampaikan instruksi dengan jelas dan mudah dimengerti peserta didik. Selanjutnya yang kedua, menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. 1. Passing dalam permainan sepak bola. Urutan pengajaran yang dilakukan, yaitu 1. Instruksi, 2. Contoh gerakan, 3. Passing dengan tembok, 4. Passing dengan teman, 5. Penilaian, dan terakhir refleksi. Selanjutnya yang kedua, lempar dan menangkap bola kecil. 1. Perintah, 2. Contoh gerakan, selanjutnya lempar tangkap berpasangan, penilaian, dan terakhir refleksi. 3. Isyarat pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan. 1. Lari jarak pendek. Adapun isyaratku yang bisa digunakan yaitu berupa tepuk tangan. Yang kedua, keterampilan gerak yang diajarkan senam. Isyaratku yang bisa digunakan bisa berupa ketukan gerakan dan jari tangan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bagi kakak-kakak yang ingin menyanggah, menambah, dipersilakan. Kembali ke Kak Ari Jackson. Oke, terima kasih Kak Arkom dengan presentasinya. Bagi kakak-kakak semua yang ada di ruangan Tatap Maya sekarang ini boleh menambahkan saran atau menambahkan lah atau motivasi untuk kami dalam penyusunan presentasi ini. Baik kakak semua, silakan langsung. Oke, silakan Kak Zakia.
Terima kasih Kak Ari. Nggak menambahkan sih, cuman tertarik aja nih ke poin yang nomor 3. Coba geser kursornya yang ketiga. Yang ketiga, yang mana Kak? Nggak menambahkan nih, cuma tertarik gimana sih? Ya yang ketiga yang mana nih Kak? Yang isyarat tuh, isyarat ya Kak? Ya, yang isyarat. Isyarat Q. Oh, yang isyarat ya. Oke, Q. Ya Kak. Nah, di sini isyarat pembelajaran lari jarak pendek. Nah, isyarat yang bisa digunakan tepuk tangan. Gimana sih, Kak? Maksudnya tuh gimana sih? Mungkin bisa saya terapkan lagi nih, karena yang tepuk tangan ini, nah gitu. Ya, Kan Jelaskan Kak. mengundang perhatian. Nah, kalau kita biasanya Kak kan gini. Lari jarak pendek itu kita pertama siap, bersedia, ya gitu. Nah, jadi kalau kita bisa ganti dengan tepuk tangan 1, baru itu kalau 3 lari. Gitu Kakak. Nah, isyaratnya tepuk tangan. Tanpa kalau isyarat ini kan berarti intinya tidak mengeluarkan suara. Kayak gitu. Boleh, boleh ya. dengan suara. Isyarat itu ada juga yang suara. Kalau saya tangkap tadi Kak, ya isyarat ini yang bisa digunakan berarti isyarat ya tanpa suara lah. Makanya saya bikin 1 aja tepuk tangan saja Kak. Gitu Kak. 3 Kak. Pertama siap. 2 bersedia. 2. Berarti kalau 3 tepuk tangan, lari ya gitu. Bersedia dulu Kak Jack, baru siap. Bersedia dulu. Iya, lupa. Makanya agak semangat kali. Perasaan bersedia Makanya dulu. gitu Iya juga kan. Udah pernah dipraktek Tadi mau gini ya kan. ya Kak Ari? Ya Kak. Udah pernah dipraktekkan? Oh, belum Kak. Maksudnya Langsung ya. jujur aja Kak. Kita main jujur aja di sini, belum. Nah, tapi kan setelah kita belajar ini, kita coba terapkan. Itu. Makanya tadi kan sebelum saya nanya, efektif nggak ya kalau di luar ruangan gitu kan? Mending tanya dulu, udah pernah terapkan belum? Kalau misalkan belum, oke, kita cek sama-sama besok efektif atau tidaknya. Mana efektif dengan fluid gitu ya kan? Iya kan Kak, maksudnya ini Kak dalam sangat terbantu dalam pembelajaran sekolah yang SLB Kak, disabilitas. Nah, tanpa dia kalau umpamanya dia nggak bisa kan bisa kita isyarat gitu, tepuk tangan. Nah, kita praktekkan. Berarti dia disabilitas dalam arti pendengaran? Iya. Jadi dia pas bersiap gini, dia harus gini dong. Gimana tuh Kak Anjar, Kak Den? Nanti kalau dia bersiap disabilitas nih, Enggak, gini gini. lah ya. Kemungkinan gini Kak Zakia, kayak Kak Ari ini mau membuat model baru mungkin, maksudnya berbeda dari yang sebelumnya gitu loh. Kemungkinan tapi tapi kalau setahu saya ya, maaf Kak Ari, setahu saya dengan suara fluid gitu ya, mungkin baru ini Kak Ari tahu ya. Baru ini. Iya, karena kami berpikir juga Kak, apa nih ya yang belum pernah dilakukan oleh orang lain gitu. Kita coba terapkan yang gitu sekarang nih. Ya mudah-mudahan dengan inovasi itu bisa baru ini Kak Zakia. perhatian siswa ya. Iya Kak. Mudah-mudahan efisien ini. Ya. Besok kalau kita terapkan saling sharing lagi ya gimana hasilnya ya. Penasaran juga Kak. Ya penasaran. Makanya dari semua itu tadi habis itu yang jari tangan juga, senam jari tangan itu Pak Ari gimana sih? Enggak Kak. Maksudnya ketukan gerakan itu. 1, 2, 3. Iya Kak, itulah Kak ini udah praktekkan itu mah. Nah, gitu kan udah praktekkan. Berarti gurunya 1, 2 selain dari suara gini-gini ya. Oke, masuk. Oke deh, terima kasih Kak Ari. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk pembelajaran ke depan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kak Zakia atas yang agak menariknya, yang agak mengganjal di hatinya. Lanjut Kak, siapa nih Kak Deni ya? boleh. Oke. Berarti dari kelompok Kak Deni, kelompok 3 tadi ya Kak Deni ya? Enggak, maksudnya mau menanggapi dulu. Oh, masih mau menanggapi, persilakan pada Kak Deni. Iya, lanjut. Tengok yang poin nomor 2 Kak Jack. Nomor 2.
Yang ini, Kak. Tunggu dulu. Aku yang salah tengok atau gimana nih? Mudah-mudahan salah tengok. Mudah-mudahan salah tengok ya. Besok dulu lah. Ini dia Kari. Yang poin nomor 2 ya, yaitu dalam keterampilan gerak yang diajarkan. Ya. Di situ kan dia passing dalam permainan sepak bola ya. Itu kan berarti dia secara spesifik hanya satu jenisnya saja. Ya. Betul. Berarti kenapa kalau dia yang diajarkan cuman gerak dasar passing saja, nanti bisanya cuman passing aja pandainya, Kak. Mainnya nanti gimana? Iya, ini Kak. Ini kan LK-nya. Cuma ngambil contoh satu gerakan yang diajarkan. Nanti kalau kita bikin semua, nggak cukup 40 menit nih, Kak. Gitu. Banyak. Tadi udah kebanyakan kepanjangan kata Pak Ari tadi. Sedangkan 2 aja kita udah kalang kabut ini bikin gerak apanya, memilih materinya. Gitu Kak Denny. Karena mungkin dia ini gerak yang kita akan contoh. Kita ambil 2 contoh gerakan yang kita ajarkan itu dalam passing dalam permainan sepak bola, dan apa tadi satu lagi itu lempar tangkap dari permainan bola kecil. Terus apa bedanya jadi Kak Jack? Di urutan pengajaran itu apa bedanya contoh gerakan dengan passing dengan tembok dengan passing dengan teman? Kan sama-sama gerak juga tuh Kak Jack. Iya Kak. Gini Kak Den. Ya. Nah, kan sekarang kita yang disuruh ini kan urutan pengajaran. Urutannya, maksudnya saya urutkan di sini dari kita instruksi dulu sebagai guru, habis itu mencontohkan. Maksudnya kan pertama kan instruksi. Ya. Kemudian contoh gerakan. Ya. Itu yang nomor 2. Jadi yang nomor 3, nomor 4 itu bukan contoh gerakan, Kak Jack. Iya, itu yang dilakukan langsung peserta didiknya, Kakak. Kalau contoh gerakan ini kan gurunya. Oh, berarti di situ maksudnya guru mencontohkan. Gitu. Iya. Berarti passing dalam tembok dengan tembok itu berarti udah siswa peserta didik kita yang melakukannya Kak gitu. Jadi nomor 2 tuh belum murid ya, masih guru ya. Nah, ya kalau yang pertama masih guru. 1 2 masih guru. Itu makanya tadi bingung kan, ini contoh gerakan. Jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu gerakan ini kan. Oke. Ya, gimana Kak Den? Terima kasih Kak Den. Pertanyaannya Kak Den. Lanjut Kak Ineke ngangkat tangan. Oke Kak, saran-sarannya Kakak. Oke Kak, yang itu tadi Kak, yang dipertanyakan Kak Sakia ke bawah tadi. Oh ya, ke bawah ya. Iya Kak. Saya setuju sama Kak Ari dan kelompok 1. Kalau lari jarak pendek itu saya pernah menggunakan metode dengan tepuk tangan. Isyarat kunya ketika ketinggalan peluit. Contohnya. Oh iya. Jadi kodenya cukup bersedia, siap, ya, ianya cukup menggunakan sekali tepuk tangan. Menurut saya sudah dipraktekkan dan efektif. Baik, terima kasih Kak Ineke. Kak Sakia, sudah terjawab Kak Sakia, efektif. Tambahan sedikit Kak. Apa lagi tuh? Ini mau cerita berbagi sedikit ya kan. Ini kalau saya itu pernah saya buat menjadi ice breaking. Ice breaking, ya. Di situ itu biasa pernah tuh. Untuk 1 kali tepuk berarti dia tunggal. 2 kali berarti 2 orang. Ya. 3 berarti jadi kan pendengaran sama harus diperhatikan. 3 kali tepuk itu berkumpul 3 orang. Nah, nanti yang nggak dapat kawan, berarti mencari perhatian peserta didik sekarang nih Kak Den. Iya betul. Nah, oke. Mantap Kak Den. Terima kasih Kak Den. Oke, sama-sama. Oke Kak Fasil. Lanjut. Terima kasih Kak Fasil. Kembali ke Kak Fasil. Oke, terima kasih pada kelompok yang sudah menyajikan. Bagaimana kelompok lain, sudah puas dengan pertanyaan atau masukannya?
Pas. Pas. Oke, kalau sudah, kita lanjut kelompok mana lagi yang mau presentasikan hasilnya? Oke, silakan kakak, kami persilakan kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 1 Kak. Kelompok 3 tuh, Sakia tuh. Hah? Nah, Sakia yang angkat tangan kelompok itu 3 enaknya kalau kelompok pertama. Kita Ini clue-nya dari suara dan dari angkat tangan. Jadi Oke, serius, silakan kepada Kak Zakia. Nah, kan kita angkat tangan ngalah di Kak sini. Den, laki-laki ngalah, laki-laki Iya, ngalah. ngalah. Ya, ngalah. Gimana Pak Den? Sakia yang presentasi, Pak Den yang ini ya. Lanjut. Sabar Pak. Belum. Masuk. Oh, Udah. Oke. Silakan Kak Denny untuk mempresentasikan. Sakia yang moderator ya. Ulang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Kak Pasil dan teman-teman semuanya memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan ataupun menjelaskan kembali hasil diskusi kami, di mana nanti akan dijelaskan oleh Kak Denny dan dilanjutkan oleh Kak Era. Nah, di sini kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Sakia, yang kedua Kak Erawati, yang ketiga Kak Denny. Kemudian yang akan menjelaskan, kami persilakan kepada Kak Denny. Oke. Terima kasih buat Kak Kia ya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Pertama itu menetapkan tanda atau prosedur, yaitu untuk menetapkan tanda atau prosedur, perhatian peserta didik guru PJOK perlu memberikan isyarat berupa suara, itu diantaranya bisa fluid, musik, dan lain-lain. Gerakan tubuh, pertanyaan atau tanggapan dari peserta didik. Kemudian yang kedua, kemudian tanda atau prosedur lainnya bisa berupa menetapkan perencanaan atau strategi yang menarik serta variasi pembelajaran, memulai dengan aktivitas yang interaktif, memberikan instruksi yang jelas, melakukan umpan balik yang positif, serta membuat aturan atau kesepakatan kelas. Kemudian yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu mengatur tata letak ruang untuk menciptakan lingkungan suasana belajar yang nyaman. Kemudian menggunakan alat peraga yang menarik. Kemudian meminimalisir gangguan. Tongkinai. Apa yang tokin? Kemudian kemudian memanfaatkan lingkungan sekitar serta berkolaborasi dengan lingkungan sekitar. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu bisa dengan menguasai ruang belajar, di antaranya posisi yang strategis. Kemudian memberikan isyarat dan instruksi yang jelas. Kemudian memanfaatkan iptek dalam pembelajaran. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Rencanakan pembelajaran secara matang dan terstruktur. Membagi waktu dalam aktivitas belajar yang beragam. Dan nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu gerak dasar permainan sepak bola. Yang pertama, urutan pengajaran laki. Oh, alah, lupa tadi ini merubahnya nih. Permainan bola kasti, ya. Gerak dasar permainan bola kasti. Urutannya itu latihan melempar atau melambung. Yang kedua, latihan menangkap. Yang ketiga, latihan memukul. Dan yang keempat, kombinasi. Kemudian yang kedua, pilih keterampilan gerak, yaitu permainan sepak bola. Yang pertama, latihan menendang bola, latihan menghentikan bola. Yang ketiga, latihan menggiring bola, dan kemudian kombinasi. Kemudian yang ketiga, isyaratku pembelajaran.
Keterampilan gerak yang diajarkan itu contohnya senam aerobik atau irama, menggunakan musik, hitungan atau ketukan, kemudian suara. Kemudian nomor 2-nya keterampilan permainan sepak bola, menggunakan peluit, isyarat tubuh, dan isyarat suara. Oke, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya presentasikan. Kembali ke moderator, Kak Kia. Terima kasih Kak Denny. Oh, ini udah ada yang angkat tangan ya, belum ada instruksi udah angkat tangan. Baik, kepada Kak Ari, silakan ingin memberikan tanggapan ataupun masukannya, kami persilakan. Terima kasih Kak Zakia. Coba slide ke berapa Kak? Yang nomor 2 kayaknya Kak. Oh ya, ini nomor 2 Kak. Ini saran Kak. Cuma saran dari kelompok untuk kelompok 3. Maksudnya saya gini, yang ini Kak, urutan kan keterampilan gerak yang diajarkan itu pilihan keterampilan gerak dari depan gerak permainan bola kasti ya kan? Berarti permainan bola kasti nih gerak yang diajarkan. Ya. Ya kan? Betul. Yang setelah itu yang ini urutan pengajaran yang dilakukan. Berarti dengan yang Kakak buat kayaknya ini siswa tuh langsung latihan melempar dan melambung gitu langsung Kak. Latihan menangkap, latihan memukul langsung kombinasi. Tanpa dipraktekkan dulu oleh gurunya berarti Kak. Wah. Iya kan Kak? Ini kan kita kan mengurutkan pengajaran yang dilakukan nih Kak. Iya betul. Nah, berarti saran saya Kak, ini masukan. Ya bagusnya kan ya seperti contoh kelompok kami lah. Ada instruksi dulu, baru ada contoh gerakan dulu, baru bawahnya latihan dan tidak lupa Kak, kita refleksi terus Kak terakhir. Terima kasih Kak Zakia, Kak Denny, Kak Irawati. Ya, makasih Kak. Cuman di sini kami memasukkan urutan pengajaran ini adalah apa? Poin-poin yang diajarkan tuh apa-apa saja kan gitu. Pertama itu latihan melemparnya, setelah latihan melempar ini, di latihan melempar ya otomatis kan kita contohkan juga. Cuma di situ kan kami tidak memasukkan itu, Kak Jack. Kami hanya garis besarnya saja. Itu saya kasih masukan Kakak. Masukannya secara rinci Kak ya. Iya, masukannya lebih bagus kan secara rinci, biar kakak-kakak yang lain di sini lebih mengerti gitu Kakak. Betul, iya Kak. Cuman ya sama tadi jawaban kita Kak. Kalau secara rinci mungkin nggak cukup yang 40 JP. Oke Kakak. Terima kasih. Makasih Kak. Ya Kak. Baik, terima kasih Kak Arya. Balik lagi, kalau kita ketik semuanya tak cukup waktu kita Kak Ari. Tapi terima kasih masukannya, mungkin jadi masukan bagi kami. Terima kasih. Selanjutnya bagi teman-teman atau kakak-kakak yang ingin berikan masukan atau tanggapan, kalau tidak ada kami anggap semuanya paham sekali dan kami lempar kepada Kak Fasil. Bagus. Oke, terima kasih kepada Kakak Syirah. Nanti tinggal kelompok 1 lagi ya Kak ya? Ya, kelompok 1. Kami silakan kelompoknya. Kelompok 1 digas. Yo Kak J, Kak Anjar? Kak Anjar, Kak Imam. Gimana? Boleh, ayo Kak, mari. Ayo Kak Anjar. Saya moderator atau Kakak? Saya aja ya. Kakak aja moderatornya biar saya nyampaikan. Mantap. Inisiatif sendiri gitulah. Iya. Mencoba Kak. Iya kita belajar sini Kak. Oke Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan langsung oleh Kak Anjar. Kak, tampilkan Kak. Ya, bentar ya Kak. Sabar Kak Anjar, sabar. Bentar Kak. Tahan lagi. Dia pantang sekali dicoba tuh Kak presentasi ini, candu. Mau kemana Kak Anjar? Nggak sabar. Udah jam 4 ini. Sudah Kak? Yuk. Sama di sini juga. Sudah nampak Kak? Belum.
Belum, Kak? Loh. Udah. Oke. Udah. Alah, tunggu bentar, Kak. Belum lagi, Pak Den. Ya, tunjuk. Oh, belum. Ya belum. Oke, Kak. Cepat kalau suruh tunjuk tangan Pak Den. Nggak maksud itu. Ayo, Kanjer itu maksudnya. Baik. Kami dari kelompok 1 ingin bisa dibilang mempresentasikan lah Pak ya. Dari hasil berbagi presentasi inspiratif dari penyajian tugas gerak. Baik, kami dari kelompok 1 itu yang beranggotaan Bapak Muslim, Bapak Andes Gumanson, dan Kak Anjar Romadani, saya sendiri, dan Kak Ineke Evariani. Baik, yang pertama itu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A-nya menetapkan tanda atau prosedur. Dan yang selanjutnya itu menetapkan tanda atau prosedur dengan panggilan nama individu. Kode individu, kode penggunaan peluit, dan isyarat tangan atau anggota tubuh. Yang B-nya itu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang yang pertamanya memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dan yang keduanya memodifikasi sapras yang ada. Contoh, menggunakan hula hoop sebagai gantian ring basket, menggunakan ember atau keranjang pengganti ring, memodifikasi lapangan bola, memodifikasi net dari tali plastik, memodifikasi kertas-kertas sebagai bola. Yang selanjutnya yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Poin yang A-nya, menggunakan video presentasi menggunakan infocus atau laptop. Poin selanjutnya, menggunakan alat peraga yang menarik. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Poin yang A, memberikan instruksi dan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Dan yang kedua yaitu tentang menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Baik, yang nomor satu itu adalah gerak lokomotor. Cara penyajian yang dilakukan atau urutan pengajaran yang dilakukan. Yang poin A-nya, guru menjelaskan pengertian gerak dasar lokomotor. Poin yang B-nya, guru memberikan contoh gerak. Poin yang selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik. Dan poin yang selanjutnya, peserta didik merefleksi pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu guru merefleksi pembelajaran. Yang kedua, itu ada gerak dasar manipulatif. Poin yang A-nya, guru menjelaskan pengertian gerak dasar manipulatif. Poin yang selanjutnya, guru memberikan contoh gerak. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik. Yang selanjutnya, peserta didik merefleksi pembelajaran. Dan guru merefleksi pembelajaran. Yang nomor 3, itu ada isyarat atau clue pembelajaran. Baik, yang poin pertama itu berjalan, berlari, dan melompat. Isyarat, clue yang bisa digunakan. Yang poin pertama itu adalah membunyikan peluit. Yang kedua, tepuk tangan. Yang ketiga dengan menggunakan suara. Poin yang kedua itu ada permainan bola voli. Clue atau cara urutannya. Poin yang pertama itu dengan menggunakan peluit, bendera, suara, dan kode tangan. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada Kak Ineke Evariani. Terima kasih kepada Kak Anjar yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada kakak-kakak serta Kak Fasil untuk memberikan saran, tanggapan yang mendukung untuk kelompok kami.
Oke, seru kali nih Pak Denny tunjuk Oke, tangan nih. silakan Denny. Biar apa? Biar rame sedikit. Ya, Boleh. makasih Kak Fasil. Ini bertanya Kak Anjar ya. Ya, mari Kak Denny. Coba dinaikkan, di scroll dulu ke atas. Kemana tutup kan? Anjar. Alah, Nggak jadi bertanya Pak. Oh, alah. Kejam kali. Poin nomor 2. Nggak sengaja jari Kak Ine Kak tuh Anjar, kepecet. tolong. Sorry. Bisa Kak Ineke, benar saya bantu. Mari. Lanjut Kak. Mari Kak Rizal, mari. Ya, soalnya emang terclose. Biar enggak saya bantu. Nah, ya mari. Iya, boleh. Terima kasih Saya kalau bantuannya. membantu ini suka kali saya Kak, kalau membantu orang nih. Banyak, cuma itu pahala saya. Asik. Yang nomor 2, Kak Jack. Oke. Nomor 2. Poin 2, kelompok poin 1 2. ya. Iya Kak, Poin 2. kelompok 1. Kelompok 1 poin 2. Yang ini ya. Nah, Poin 2, Pak. Kak Jack. poin 2. Nah, ini gerak. Ini poin 2. Oke, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Situ keterampilan gerak yang diajarkan saya lihat cuman gerak lokomotor. Itu yang pertama. Kenapa hanya gerak lokomotor saja? Jadi non lokomotornya apakah tidak diajarkan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, gerak lokomotor apa yang diajarkan? Jadi mau menyontohkan apa kita kalau kita tidak mengetahui apa yang akan kita kerjakan? Boleh. Silakan. Ini saya apa Kak Ineke ini? Saya dulu, Kak Ineke dulu sebagai Ya, moderatornya. mari. Ya kelompok berbagi saja. kepada Kak Denny yang telah memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa kami hanya memasukkan gerak lokomotor beserta gerak manipulatif saja? Karena kolom yang disediakan hanya ada 2. Yang pertama, yang kedua, kalau dimasukkan ke sini semua nanti waktu kita tidak cukup Kakak. Ya. Terus Memang Kak, betul, Pak Denny. Waktu, yang di sini- sedangkan kami tadi kehabisan waktu tadi. gerak lokomotor, gimana tadi Kak pertanyaan keduanya? Jadi Apa saja, Kak? apa yang mau kita tampilkan gerak lokomotor tadi, sedangkan di situ tidak disebutkan apa jenis gerak dasar apa yang mau di. Iya. Ya, ini Scroll ke bawah Kak, tolong Kak, yang poin ke bawah. ke bawah Kak. Ini kan pertanyaan poin 2, Kak. Iya Kak. Nah, Tadi kan pertanyaan poin 2, tapi kami sudah menjelaskan di situ. Bawah lagi Kak, ada contoh gerak lari, melompat, berjalan, itu termasuk gerak dasar lokomotor Kak. Gerak lokomotor itu kan banyak Kak contohnya Kak. yang ini Kak. Ya, Poin 2, Kak. berjalan, berlari, melompat, memanjat, dan lainnya Kak. Kami jelaskan di poin ketiganya Kak. Berarti Kak Den, saya juga menambahkan walaupun nggak kelompok 3, kelompok 1, coba menambahkan. Ya, lanjut Kak Jack, lanjut. Kak Anjar. Iya. Lanjut. Berarti ini memang sih nggak spesifik yang dibikin kelompok 1. Jadi di orang itu membuat spesifiknya yang di isyarat. Nah, kelompok 3 lebih bagusnya spesifik aja di yang di nomor 2 biar pertanyaannya nggak timbul yang seperti itu lagi gitu. Boleh. Terima kasih. Panjang nanti Kak, nggak cukup waktu Iya. kita. Dia dikesinambungkan di isyarat, Pak. Jadi biar menyambung dia. Biar nyambung ya. Antara yang 1 sama yang 2 tadi. Betul Kak, soalnya kan nomor 2 tadi kan gerak dasar manipulatif, kami buat di yang ketiga, yang keduanya permainan bola voli gitu. Coba cek manipulatifnya, yang mana contoh gerak manipulatifnya, Kak? Permainan bola voli ini Kak. Iya, permainan bola Yang voli. mananya, Kak? Karena servis saja itu bukan gerakan itu manipulatif apa? Kan gitu. Maaf menambahkan Kak Denny. Servis itu kan ada 2. Yang pertama servis atas dan servis bawah. atas. Servis bawah dan servis atas. Sedangkan servis atas dia bisa menggunakan jam set. Nah, di jam set itulah dia menggunakan gerak perpindahan tempat dan menggunakan alat.
Mohon maaf Pak Denny. Iya. Apa Ramadan? Maaf. Ya itu makanya kalau lebih bagus kalau di sini tadi dibikin di gerak dasar manipulatif ke saran ya Kak kelompok 3. Dibikin permainan bola voli aja, nggak masalah sama permainannya sama yang di isu isyarat ku pembelajaran. Jadi pertanyaan Kak Denny nggak muncul lagi gitu, biar nggak angkat-angkat. Berarti mengantisipasi pertanyaan Pak Denny ke situ lah ya Kak Ari ya kan? Iya. Kalau memang kalau saya mau menanyakan itu juga. Ya gerak dasar manipulatif yang mana, yang mau yang diajarkan itu yang mana gitu. Oke Kak, kami kelompok 1 senang ditanya-tanya Kak. Oke, siap. Tadi rencana itulah Kak, disinambungkan katanya. Jadi biar Disinambungkan. kenyambung antara konten sama bahasa isyarat. Berarti kalau sepertinya ini Kak Denny, kakak semua, berarti sepertinya kita sudah mengerti semua nih. Ya, CLK kita ini berarti kita udah ngerti semua. Berarti makanya cepat-cepat angkat tangannya. Oke, Bagaimana? Kak Fasil, Cukup. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak yang telah memberikan saran dan masukan semuanya, dan terima kasih kepada teman-teman kelompok. Kami kembalikan ke Kak Fasil. Oke, terima kasih kakak hasil presentasinya semua. Bagaimana yang lain? Sudah puas dengan tanggapan atau masukan dari teman-temannya yang lain? Puas. Oke, kalau sudah puas, kita lanjut lagi ya. Lanjut. Sabar. Sabar Pak Denny. Masih panjang soalnya Kak Ganjar. Masih baru poin 9. Pesan kunci. Bahwa semakin banyak referensi guru dalam pengembangan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau CU, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak reason atau melewati feature chat. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Oke, silakan kepada Kak Ari. Baik Kak. Yang jelas ada semuanya informasi baru Kak. Informasi yang menarik. Karena di dalam pertemuan kita dalam modul ini kita semua mempunyai baru Kak. Informasi penyajian tugas gerak pembelajaran yang baru. Seperti gimana melakukan konsep mengajar yang efektif. Kan kita mengerti Kak. Makanya informasi yang baru yang konsep mengajar yang efektif Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih juga. Bagaimana yang lain? Kalau sudah pas, kita lanjut saja. Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Bagaimana kakak-kakak? Oke, silakan kepada Kak Denny. Di sini saya masih penasaran. Menurut saya ini sangat baru nih Kak. Yang tadi dicontohkan sama Kak Jack, masalah informasi tepuk tangan. Kan maksudnya bersedia kan gitu kata pertama bersedia. Tepuk
2 kali tepuk, siap. Tepuk ketiga kan, 1, 2, 3, lari, itu maksudnya. Karena seumur-umur saya kayak saya belum pernah melakukan. Jadi saya di situ sangat penasaran sekali. Makanya Kak Den, lagi kita lakukan Kak Den. Saya pun belum pernah Kak Den. Oh, kirain sudah. Tadi makanya saya bilang, saya pun belum pernah lakukan. Jadi ini menurut saya paling baru di sini. Nah. Di antara semuanya tepuk tangan tadi itu yang paling baru. Iya Kak Den, makanya kami tadi Karena- situ kan mencari isinya itu ya berdiskusinya apa yang belum pernah dilakukan ya gitu. Makanya dapatnya itu. Karena yang paling biasa kan bersedia, siap. Ya. Itu biasanya. Biasanya. Sekali tepuk di ujung. Ini dari awal tanpa suara langsung. Langsung. Nah, jadi bingung kayak mana nanti. Itu alasannya, Kak. Oke. Baik kakak-kakak, besok saat kita tatap muka, kita suruh Kak Jack cara mempraktekannya. Dan kita melakukan gerakannya. Kak Jack. Bagaimana kakak-kakak yang lain, setuju? Setuju, Kak. Siap. Kita untuk pembelajaran ini siap-siap aja. Kita coba kalau tidak efektif, kita tidak lakukan, ya kan? Ya. Siap Kak, siap. Kita lanjut ya kakak ya. Yuk. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Oke, kakak-kakak, saya ucapkan terima kasih atas kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita praktekkan di sekolah kita masing-masing. Dan nanti kita jumpa di tatap muka pada hari Senin. Ya, hari Minggu kita pembukaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, tadi kita mulai dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa. Apakah doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas atau yang mewakili yang tadi? Saya persilakan saja siapa yang memimpinnya. Yang tadi aja, Kak, yang di awal. Yang membuka. Ya. Kita yang memulai, kita yang mengakhiri. Oke, siap Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup kegiatan tatap maya kita sore ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Oke, terima kasih. Silakan kita bersiap-siap untuk sesi terakhir. Kita foto bersama. Bentar ya. Oke. Oke. Mana Karita? Oke, Karita mana orangnya? Mantap juga nih. Apa tadi waktu Karkom? Apa namanya Karkom? Namanya Arigato. Ya, yang kemarin. bukan arigato ini. Apa? Dalam yang 9 aspek ya, Kak ya? Ya. Enggak, bukan 9 aspek. Yang 4 4 Q, 4 ya, Q ya. Oke, lanjut silakan. Tunggu. Gini aja lah. Nah, 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Oke, boleh. 1, 2, 3. Udah. Oke. Takutnya kayak pemilu juga, Kak.
Nanti kalau Terima udah kasih. Terima kasih kakak-kakak. Saya matikan dulu rekamannya ya. Lanjut Kak, lanjut. ada mau nanya nih Kak di luar dari ini? Udah belum?